alamin. Jalan-jalan ke Cikini, pulang-pulang naik kereta api, keliling-keliling. Selama ini kita silaturahmi dan juga talabul ilmi. Insyaallah kita niatkan bersama untuk senantiasa mencari rahmat dan ridho ilahi. Allah maupun ilahi sama aja Bu ya. Kalimat ma'rifat, Ibu, kalimat ma'rifat itu yang paling ma'rifatnya ma'rifat itu lafaz Allah. Allah kalau sempurna hurufnya alif, terdiri dari apa itu lafaz Allah? Alif, lam, ha. Maksudnya siapa itu? Allah, sang pencipta. Bagaimana kalau seandainya dihilangkan alifnya, tinggal apa? Lillah. Allah menjadi lillah. Lillah itu maksudnya rujuknya kepada siapa? Allah. Kalau dihilangkan lam pertama menjadi apa? Lahu. Lah, bolehlah diwakafkan gitu ya. Lahu baginya, nyahnya itu rujuk kepada siapa? Allah. Dihilangkan alif, lam, tinggal apa? Hu itu dimakna dia. Dia itu maksudnya siapa? Allah. Mau lafaz Allah, mau lafaz lillah, mau lafaz lahu, mau lafaz hu, maka itu rujuknya sama-sama kepada Allah. Maka Syekh Hisham Al-Kabbani di dalam salah satu zikirnya ada lafaz hu. Maksudnya siapa? Allah. Jadi insyaallah a'raful ma'arif, kalimat yang paling ma'rifat, bahkan kalau dihilangkan beberapa huruf diantaranya itu tetap rujuknya kepada Allah. Maknanya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar hendaknya bermakrifat kepada Allah. Ibu kalau mendengar kata makrifat, kira-kira bayangan kita ilmu tinggi apa ilmu yang biasa-biasa? Ilmu tinggi ya. Kenapa? Karena memang jarang untuk diperdengarkan. Betul? Seperti halnya saya karena belajar agama dari kecil sampai sekarang, untuk urusan teknik itu merasanya luar biasa ini. Anak-anak STM sangat menguasai teknologi. Padahal bagi mereka mah cincai-cincai saja, betul gak? Bagi orang-orang medis, bahkan orang yang belajar di SMK kesehatan, untuk istilah-istilah miskram, istilah-istilah kesehatan, istilah medis pada umumnya itu sudah biasa apa ilmu tingkat tinggi? Biasa. Kenapa? Karena sehari-hari mendengar istilah-istilah tentang medis. Betul? Bagi kita pun yang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan hadir ke majelis taklim, insya Allah sudah terbiasa mendengar kata-kata taklim, silaturahim, majelis zikir, majelis taklim dan lain sebagainya, karena memang itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Insya Allah karena memang pekerjaan kita sehari-hari adalah taklim dan silaturahim, maka hendaknya mengambil intisari dari taklim itu sendiri, yakni ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Mengenal, betul ya? Ma'rifat itu dari kata arrafa yu'arifu arrafatan wa ma'rifatan, mengenal. Mengenal siapa? Khususiyah mengenal Allah. Kalau kita merujuk kepada Sirul Asrar, bahwa Sirul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa kalimat ma'rifat khususiyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdiri dari 4 poin. Berapa katanya Bu? 4 poin. Pertama, ma'rifatuz zat.
kenal dengan zat Allah. Rata-rata seluruh kaum muslimin wal muslimat, bahkan non muslim sekalipun, mengenal siapa itu Allah, bahwa Allah lah Allahu Khaliq, Allah yang menciptakan kita, Allahu Razik, Allah yang merizkikan kita, Allahu segala-galanya, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat. Semuanya pada mengenal siapa itu Allah. Karena subhanallah, di dalam hati sanubari, ketika seluruh manusia di dalam rahim ibunya, Allah bertanya kepada rahim, alastu birabbikum, wahai janin yang berada di dalam perut ibu kalian masing-masing, apakah kamu mengakui bahwa aku sebagai Tuhanmu? Ditanya begitu, kira-kira janin jawab apa, Bu? Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa aku adalah sebagai Tuhanmu? Qalu, maka mereka menjawab itu para janin, bala syahidna. Kalimat syahidna itu merupakan iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Apakah memang janin bisa berbicara? Kalau Allah berkehendak mah ya bisa-bisa saja, Ibu ya. Wong yang bertanya Allah, ya kalau bertanyanya Mang Qadar, kira-kira menjawab nggak itu janin? Enggak ya. Tapi kalau Allah yang menjawab, artinya Allah menginginkan suatu jawaban. Allah berkehendak si janin menjawab pertanyaan Allah, maka menjawablah para janin yang berada dalam perut ibu masing-masing, bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami semuanya adalah hamba-hambamu dan engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Maka berangkat dari situ hadir asbabul wurudnya hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW itu karena ada kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap janin yang dilahirkan itu menempati pada fitrah Islamiyah. Maaf. Dalam artian apa? Akidahnya lurus kepada Allah, ibadahnya insya Allah hanya kepada Allah, dan akhlaknya sesuai dengan yang digariskan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kullu mauludin yuladu 'ala fitrah di sini menepati akidah Islamiyah, hatta abawaihi, sehingga orang tuanya lah, dalam artian walaupun ya, hatta abawaihi, sehingga orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Majusi, seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Hatta abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, walaupun terlahir dari rahim non muslim, tapi selama dia belum mencapai usia baligh, kalau perempuan usia 9 tahun maksimal, kalau laki-laki usia 12 tahun maksimal. Tapi karena pergeseran waktu, makanan, bacaan, pergaulan, dan lain sebagainya, maka bisa-bisa laki-laki itu balik ketika berusia 10 tahun dan perempuan bisa balik berusia 8 tahun. Itu bagaimana keadaannya ya. Nah, ketika belum mencapai usia balik atau balighah, maka seluruh janin, dalam artian seluruh manusia, bisa menepati dalam keadaan fitrah, karena memang dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita bagaimana? Subhanallah, kita mah Ibu ya, dari orang tua kita, dari kakek kita, dari buyut kita, dari jangkawareng kita, dari canggah kita, apalagi ke atas ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan muslim. Maka siapapun yang berada di atas kita dan siapapun yang berada di bawah kita, selama berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus di dalam ibadah dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, insya Allah nanti semuanya kita akan bereuni di surganya
Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun ibu hadirin jamaah sekalian, kira-kira perjalanan menuju surga sulit apa gampang? Sulit apa gampang? Gampang-gampang susah kayaknya Bu ya. Disebut gampang, ternyata susah. Disebut susah, ternyata gampang. Kalau kemarin teorinya bagaimana? Di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya dia merasa cinta kepada Allah, cinta kepada segala sesuatu yang bernuansa Islam, fattabi'uni, cukup katakan olehmu Muhammad, wahai orang-orang yang mengikuti, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka jaminan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita dan juga mengampuni apapun kesalahan kita. Alhamdulillah. Syaratnya tadi apa? Syaratnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa susah ya Bu ya. Jangankan zaman sekarang, dulu ada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini selain ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beliau sebagai salah satu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Ibnu Abbas, mohon maaf, bukan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ingin sholat qiyamul lail bersama Rasul. Ketika Rasul qiyamul lail, beliau segera untuk mendekati Rasulullah, ingin sholat berjamaah. Saat itu Rasulullah begini tangannya, set. Maksudnya buat apa? Nih, Rasulullah di sini katakanlah itu kiblat gitu ya. Rasulullah begini, Rasulullah memberi syarat set. Maksudnya apa? Maksudnya sejajar. Tapi apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud tidak ingin sejajar, tapi lewat satu langkah dari sejajar dengan Rasulullah. Rasulullah di sini, Ibnu Mas'ud di sini. Kenapa? Apakah Ibnu Mas'ud tidak taat kepada Rasul? Bukan, karena al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih diutamakan ketimbang ilmu pengetahuan. Memang kita secara keilmuan harus mengikuti Rasulullah, tapi secara adab di belakang Rasulullah, karena memang kita nama juga mengikut. Mengikut itu membarengi atau ikut belakangan gitu ya. Imaman. Apakah membersamai imam gerakannya atau ikut setelah imam bergerak? Ikut setelah imam. Kalau seandainya membersamai imam, sah tidak berjamaahnya? Tidak sah. Salatnya mah sah, tapi berjamaahnya tidak sah. Maka insya Allah satu pertama itu ya, Imam Ibnu Mas'ud tidak mentaati Rasulullah dalam artian menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah apa? Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, santailah Al-Baqarah mah tinimbang 286 ya. Kemudian ternyata lanjut lagi sampai surat Ali Imran. Setelah surat Ali Imran yang 179 ya, 176. Lanjut lagi surah An-Nisa. Kemudian surah An-Nisa, lanjut lagi surah Al-Maidah. Ibnu Mas'ud, padahal itu sahabat yang luar biasa. Kenapa itu? Kecapean. Besoknya datang lagi tidak Ibnu Mas'ud.
Tidak, ya. Kenapa? Karena tidak sanggup untuk mengikuti ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjamaah bersama orang-orang menginstruksikan bahwa sholat itu yang ringan-ringan saja. Maka sering mending membaca surah-surah yang pendek. Tapi kalau sendirian, namanya juga sendirian, ya habak we ibadah mah gitu ya. Ternyata sahabat yang luar biasa dahsyat keibadahannya dan keilmuan serta amalnya tidak sanggup untuk mengikuti Rasul, bukan karena tidak mengikuti Rasul, karena memang betapa hebat dan dahsyatnya ibadah Rasul. Maka alhamdulillah kata Rasulullah SAW, fattabi'uni, ikut saja kepada Rasul. Bagaimana sholatnya Rasul? Rasul ternyata sholatnya pendek-pendek. Kita ikut aja yang pendek-pendek, betul tidak? Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Kecuali kalau sendirian, jangan dibalik. Kalau berjamaah lama gitu, pakai sampai kori. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sholat sendirian, terbalik ya. Rasulullah kalau seandainya berjamaah sholat fardu, gimana sholatnya? Ringan, yang pendek-pendek. Tapi kalau sholatnya sendirian sampai menjelang subuh baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai. Subhanallah. Ya, insya Allah kita akan bawa kembali setelah yang satu ini. Hadirin rahimahumullah. Ada berapa poin? 4 yang sudah dibahas, yaitu ma'rifatuz zat, mengenal akan zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hadis Kangjeng Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, karena ini bisa mengakibatkan salah di dalam akidah. Bahkan di dalam Sirul Asrapura kemarin ada satu takdir yang tidak untuk dibahas. Apa itu? Takdir sir, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, takdir tentang rahasia-rahasia Allah yang menyatakan bahwa seseorang as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang yang bahagia itu sudah Allah ciptakan, Allah tuliskan takdirnya sejak di dalam perut ibunya. Dan orang yang celaka sudah Allah takdirkan kecelakaannya di masa perut ibunya. Bukan berarti bahwa apa yang tertera di dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim tersebut harus kita amalkan benar-benar. Kenapa? Ada satu hal yang harus kita yakini tapi tidak untuk diamalkan. Diyakininya itu adalah benar dari hadis Kangjeng Nabi, tapi tidak untuk dibahas lebih dalam. Karena kalau sudah meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita, subhanallah, saya nih insya Allah orang baik nih, ibu-ibu, bapak-bapak pun orang baik. Buat apa kita harus melakukan sesuatu hal yang baik-baik lagi? Kan kita udah ditakdirkan menjadi orang baik, betul gak? Atau saya misalkan, yang namanya Mang Qadar ditakdirkan untuk menjadi orang bodoh, orang terbelakang, orang-orang yang terbelakang aja gitu ya. Kalau seandainya saya meyakini tentang takdir tersebut, maka akan melemahkan sisi ikhtiar saya. Sedangkan Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah takdirnya sendiri. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menentukan takdirnya. Betul? Walaupun toh misalkan saya ditakdirkan menjadi orang bodoh, tapi karena belajar, ngaji, taklim, ada pengajian dihadiri, ada majelis taklim didakli, ada majelis zikir dihadiri, kira-kira lama-lama saya menjadi pintar gak? Pintar tuh ya, insya Allah. Apalagi ibu yang dan bapak-bapak yang sudah ditakdirkan menjadi orang pintar, tambah-tambah ibu rajin ke majelis taklim, majelis zikir, pintarnya pintar pisan apa pintar pisan? Itu ibu ya. Kedua, bahwa di dalam ma'rifat itu terdiri dari
ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama Allah. Selama ini kita mengenal nama Allah itu ada berapa? Ada 99. Oh, ini referensinya hadis banget ini, Maya. Walillahil asmail husna tis'ata wa tis'ina isman. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sebanyak 99. Fad'uhu biha, maka berdoalah engkau sekalian dengan asma-asma tersebut. Itu referensinya hadis. Tapi kalau referensinya tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamamizadah, maka kita akan mengetahui bahwa walillahil asma'i arba'una alfan isman, bahwa Allah memiliki 4.000 nama. Subhanallah. Yang 1.000 bagaimana? 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang 1.000 lagi mana? 1.000 lagi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan malaikat. Berarti jumlah ada berapa? Ada 2.000. Ditambah lagi 1.000. 1.000 itu tersimpan di Lauhul Mahfuz, papan nama yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah sama dengan 3.000. Dan di dalam Taurat itu terdapat 300 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Zabur terdapat 300 nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Injil terdapat 300 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jumlah sama dengan 3.900. Al-Quran sendiri menyimpan nama Allah ada berapa? 99. Dan yang satu disamarkan. Nah, mudah-mudahan ibu paham nih yang satu ini, karena letter luck-nya tidak ada yang mengetahui kecuali Nabi dan Rasul. Jadi kalau tidak ada yang mengetahui kecuali Nabi dan Rasul, kita berhak tidak mengetahuinya. Berhak. Kenapa? Ada Nabi, ada Rasul. Sedangkan Rasul itu sifatnya tabligh, salah satunya menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang mereka ketahui, semuanya disampaikan kepada umatnya. Apalagi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz kul. Sesungguhnya kalau ibu mengetahui qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun, itu sesungguhnya khitab Allah kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah khususnya seperti begini. Kul, Pak Mas Yusuf, katakan pada murid-murid bahwa besok hari Senin sekolah. Mas Yusuf menyampaikan ke anak-anak pakai kata, Pak Yusuf, katakan kepada anak-anak bahwa hari Senin sekolah. Begitu tidak? Tidak. Menyampaikannya kalimat bagaimana? Anak-anak hari ini sekolah. Betul tidak? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking jujurnya kepada Allah, karena saking amanahnya kepada Allah, itu lafaz kul yang aslinya adalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan pula kepada umatnya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu kul ya ayyuhat. Jadi untuk lafaz nasma Allah yang satu yang disamarkan, para rasul mengetahui, para nabi mengetahui, kita berhak tidak mengetahui. Kok jadi berubah ini? Berhak ibu ya. Kenapa? Karena semua yang disampaikan oleh Rasul yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan pula kepada kita. Lalu apa? Yang satu itu adalah Ismul A'zam. Apa katanya Bu? Ismul A'zam, nama yang paling agung. Ismul, isim, nama. A'zam diambil ada kata isim tafdil dari azoma, a'zam, nama yang paling agung. Apa itu nama yang paling agung?
ada disimpan di sini. Coba lihat latifah ibu yang namanya latifatul qalbi, kelihatan? Nah itu kelihatan. Kelihatan. Disimpan di latifatul qalbi. Itulah dia yang namanya Allah. 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 Jadi Ismul Azam itu apa namanya? Lafaz Allah. Gitu ya. Paham itu semuanya? Paham. Jadi yang satu itu mulai sekarang sudah samar apa tidak? Tidak. Sudah mengenal apa semuanya? Sudah. Apa itu namanya? Allah dengan nama lain adalah Ismul Azam, nama yang paling agung. Kenapa nama yang paling agung? Coba perhatikan. Di dalam hadis Kanjeng Nabi menyatakan khairul dzikri al-khafi. Sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir, sehebat-hebatnya zikir adalah lafaz Allah. 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 Coba bayangkan ibu. Pada umumnya orang diharamkan nggak berzikir di dalam WC? Haram ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Haram tidak? Ketika kita memasuki WC, berzikir mah berzikir, tapi kolbunya yang berzikir Allah, 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 Allah. Haram apa berpahala? Haram apa berkah? Baik apa buruk? Dahsyat. Bahkan ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada orang yang datang, Pak Kodar, sebentar saya ada perlu. Langsung saya nengok orang itu, ada apa? Zikir saya terputus tidak? Terputus. Karena yang zikirnya adalah lisan. Tapi kalau kalbu yang berzikir Allah, 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 walaupun saya nunutan, walaupun saya nonton TV, walaupun saya berbicara, walaupun apapun yang saya lakukan, Allah, Allah, Allah. Ada orang yang ngobrol, Mang Kodar, ada saya perlu nih, ada apa? Saya mau pinjam duit 100 aja gitu. Putus nggak pikir saya? Kenapa? Karena kolbunya yang berzikir, sementara lisannya sedang berkomunikasi dengan orang-orang dan kolbunya sedang berzikir. Itulah salah satu kehebatan Ismul Azam yang disimpan di dalam lubuk hati, tersimpan di dalam latifatul qalbi, dan insya Allah akan hidup selamanya selama kita menghidupkan, insya Allah. Yang kedua, Asmaul ma'rifatul asma, ma'rifatus sifat. Sifat Allah apa gimana? Sifat Allah Maha Rahman, sifat Allah Maha Ramin. Itu sudah banyak ya, sudah mengetahui bahwa kasih sayang Allah merupakan salah satu dari sifat-sifatnya Allah. Dan yang terakhir apa? Ma'rifatul af'al, mengetahui akan perbuatan-perbuatan Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menyehatkan, Allah mensakitkan. Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada segala sesuatu pun di alam dunia ini yang tanpa izin Allah. Setuju? Semuanya bergerak karena kehendak Allah. Namun walaupun Allah maha segala-galanya, Allah memberikan kekuasaan, menitipkan kekuasaan kepada manusia untuk melakukan ikhtiar. Maka takdir Allah berbarengan dengan ikhtiarnya manusia. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah nanti akan dibahas tentang bagaimana tentang Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam apa yang dikalamkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni hikmah yang nomor 90. Beliau menyatakan kafa, cukuplah, min jazaihi, sebagai balasan untuk iyyaka, untukmu, ala ta'ati, akan ketaatanmu, ar-radiyaka, untuk meridhoimu. Masya Allah,
Segala sesuatu tidak ada apa-apanya kalau tanpa ridho Allah, tapi kalau segala sesuatu kalau dilandasi dengan ridho Allah, maka seolah-olah kita mendapatkan segalanya. Laha atas ketaatan kita, ahlan menjadi orang yang diridhoi Allah. Maka dari awal sampai akhir, dan sebagaimana tadi pantun menyatakan, jalan-jalan ke Cikini, pulang-pulang naik kereta api, kesana kemari kita keliling mencari ilmu dan juga silaturahmi, hendaknya niatkan segala sesuatu mendapatkan ridho